Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Madlim. Saya Chelsea. Nah, jadi di video kali ini kami akan menjadi siswi-siswi nih untuk kami wawancarai tentang Pertempuran medan area. Mungkin teman-teman nggak asing banget nggak sih tentang pertempuran medan area? Betul nggak sih, Lin? ya. Nah, jadi di video kali ini sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit tentang pertempuran medan area ini. Nah, jadi setelah kemerdekaan nih pada tanggal 17 Agustus itu, setelah proklamasi kemerdekaan, warga di Medan itu lagi semangat-semangatnya tuh buat merebut kedaulatan mereka kembali yang udah direbut dari Jepang. Kamu tahu nggak siapa pemimpin sekutu Jepang? Ini Brigadir Jenderal TED Kelly nggak sih? Nah, betul. Nah, setelah itu mereka tuh ngerebut semua fasilitas milik Jepang kayak senjata dan juga markas. Nah, pada tanggal 9 Oktober pada tahun 1945 di situ tuh sekutu tuh datang ke Medan. Katanya mereka itu mau ngebantuin Medan untuk melucuti Jepang dan juga membebaskan tawanan perang. Tapi ternyata mereka itu bawa backingan. Kamu tahu nggak siapa backingannya? Kayaknya Nica nggak sih? Iya. Apa kepanjangan dari NICA? Netherlands Indian Civil Administration. Nah, iya betul. Lalu Belanda ini juga mengibarkan bendera-bendera mereka nih di beberapa gedung. Jadi itulah yang membuat warga Medan ini curiga nih sama mereka dan juga kesel sama mereka, juga merasa dikhianati karena mereka katanya mau ngebantuin tapi kok malah mau dijajah lagi gitu ya kan. Terus juga mereka ngerasa kayak nggak dihargai tuh karena baru aja proklamasi kemerdekaan udah dijajah lagi kan. Betul banget, kenapa dijajah ya? Jadi puncaknya tuh kapan tuh, kamu tahu nggak? Puncaknya sih yang ku tahu tanggal 13 Oktober 1945 nih. Karena datangnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal TED Kelly dan Nica, dia itu datang ke Indonesia untuk menginjak lencana merah putih. Tahu nggak sih lencana merah putih itu apa? Apa itu lencana merah putih? Nah, lencana merah putih seperti ini. Nah, seperti itu tuh kira-kira. Apa? Oke, lanjut dulu. Nah, lencana merah putih itu biasa dipakai untuk para pemimpin di Indonesia nih. Tahu nggak kayak sih? itu ya presiden-presiden yang biasa pakai Iya, ya. betul banget. Kalau punya kita termasuk nggak, Ce? Dibilang termasuk, iya juga, tapi nggak juga sih. Jadi itu diinjak-injak, nggak mungkin dong terima di mana baru merdeka, masa sih diinjak-injak sih, apalagi merah putih diinjak-injak. Pasti mereka merasa kayak direndahkan nggak sih, Ce? Oke, Ce, gimana kalau misalkan sekarang kita cari siswi-siswi di sini yuk buat kita wawancarai, mana tahu mereka tahu lebih dalam nih tentang materi kita ini. Boleh. Kira-kira siapa yang kita cari orang siswanya itu? Ayo kita cari dulu yuk. Ayo. Nah guys, sekarang ayo ikutin kita buat cari siswi-siswi yang ada di sekitaran sekolah 19 ini. Ayo kita cari di mana ya kira-kira siswa-siswa di sini. Cek, kayaknya tuh bisa deh kita tanyain ke kakak yang di situ. Ayo kita kesana yuk. Ayo. Nah guys, jadi di sini kami udah bersama salah satu siswi di SMA ini nih. Boleh perkenalkan nggak kak namanya siapa? Oke, mungkin mulai dari saya dulu. Halo, perkenalkan nama saya Sherly. Halo, nama saya Aprilila. Nah, maaf ya kak, ganggu waktunya sebentar. Jadi kedatangan kami di sini tuh buat nanya-nanya nih seputar peperangan Medan Area. Kira-kira kakaknya tahu nggak peperangan Medan Area itu apa? Yang terjadi pada tanggal 13 Oktober itu ya? Nah iya, kakaknya tahu nggak? Yang kayak gimana tuh, yang taktik gerilya bukan? Iya. Ah, iya. Kira-kira kakaknya tahu nggak ya gimana jalan pertempurannya itu? Kalau tahu boleh nggak diceritain tuh gimana? Aku tahu sih sedikit-sedikit, tapi boleh lah dijelasin dari awal. Boleh lah. Dari awal mereka masuk Iya, gitu. apa-apa, boleh lah. Oke, jadi awalnya mereka nih jalannya pertempuran Medan Area ini dimulai waktu sekutu ini tiba-tiba datang ke Medan. Mereka tuh ngasih ultimatum ke rakyat Medan gitu. Ultimatum itu apa sih kak kalau boleh tahu? Ultimatum itu kayak berisi perintah buat rakyat Oh, Medan. kayak perjanjian gitu ya kak ya? Oh iya, oke. Lanjut. Penasaran nggak isinya apa? Apa tuh? Isinya itu ada 3. Yang pertama itu sekutu ini minta orang-orang Medan ini buat ngembaliin senjata hasil rampasan mereka. Terus yang kedua ini mereka minta orang Medan ini nggak mencampuri urusan mereka selama di Medan itu. Terus yang terakhir mereka minta sebagian wilayah di Medan itu. Jadi gimana tuh reaksi warga Medan saat mengetahui isi ultimatum itu? Apakah mereka marah? Ya mereka justru marah lah, apalagi kan mereka habis merdeka kan waktu itu. Jadi mereka merasa pasti diinjak-injak. Iya benar banget. Terus untuk senjatanya itu apa ya? Apakah senjata modern kah atau senjata tradisional?
Senjatanya itu senjata alat-alat sederhana aja, kayak senjata hasil rampasan mereka tadi kan, terus bambu-bambu runcing atau alat-alat sederhana yang mereka punya aja buat ngelawan si sekutu ini. Gitu. Udah dikenal nggak sih senjata dari modern punya mereka? Iya. Siapa sih kak yang ibaratnya kayak ikut serta dalam melawan para sekutu ini dari warga Medan? Banyak sih, hampir semua, kayak mulai dari tentara, terus ada yang bekas tentara PETA. PETA ini bekas tentara Jepang gitu. Jepang kan dulu pernah kalah kan di Perang Dunia Kedua. Iya. Nah, terus ada laskar rakyat. Laskar rakyat ini kayak orang-orang spontan gitu, spontan ngebentuk kelompok buat melawan gitu. Kalau dari kita? Nah, jadi waktu pertengahan 1946 kan Medan ya, kan pihak sekutu itu datang ke Medan kan untuk mengambil penuh atas Medan. Nah, jadi kan mereka yang seperti Sherly bilang juga, mereka pakai persenjataan berat dan kendaraan berlapis baja. Sedangkan Indonesia tahu apa ya Pak? Bambu runcing. Nah, iya, yang tadi Sherly udah bilang dari. Jadi waktu itu rakyat Medan hanya mengandalkan taktik gerilya untuk menghambat perlawanan musuh, begitu. Taktik gerilya itu apa sih kak? Yang kayak misal melawan, kayak permainan hit and run. Jadi waktu kau ngelawan langsung terus kau- lari gitu, iya, langsung sembunyi gitu. Jadi itu taktiknya. Oh, baru tahu sih. Taktik ini aja bikin orang sekutu tuh sampai pusing loh ngadepin mereka. Jadi taktik ini tuh bikin sekutu ini pusing guys. Sampai dia tuh kayak, karena kan mereka nggak tahu kan kapan dan di mana waktunya. tiba-tiba diserang terus langsung lari gitu kan. pusing. Nah, Jadi kayak Tom and Jerry nggak sih? bener-bener gitu. Nah, dari sini juga mereka sekutu tuh bikin garis pertahanan baru ya. Itu bikin garis pertahanan. Dari sinilah nama garis pertahanan itu lahir, nama pertempuran Medan Area. Garisnya ternyata. Jadi meskipun Indonesia kalah dalam persenjataan, jadi semangat juang pengetahuan mereka itu nggak pernah padam. Mereka terus memberi perlawanan dari desa-desa dan tetap semangat ya mereka. Iya, dari desa-desa dan pegunungan di sekitar kota dan gitu. Gila sih, dari kemerdekaan terus dijajah lagi sama mereka. Kesel nggak sih gitu? Kesel Kalau aku jadi mereka saat itu gak mau sih, mending kabur aja nggak sih? Iya. Dia pada capek-capek ngumpet nggak sih? Nah, jadi setelah itu karena Indonesia terus meneruskan memberikan perlawanan kan, pihak sekutu tuh merasa kewalahan, capek gitu ngadepinnya. Jadi pada pertengahan 1946 sekutu mulai menarik diri dan menyerahkan semuanya ke Belanda gitu. Jadi mereka pasrah ya? Iya, pasrah. Udahlah Belanda aja yang ngadepin gitu. Jadi ibaratnya perkelahian antara Belanda sama Jepang dong ujung-ujungnya. Iya, begitulah. Jadi walaupun harus menghadapi Belanda lagi nih, rakyat Medan ini nggak terus menyerah gitu, langsung ngasih perlawanan ke Belanda juga gitu. Nah, akhirnya keberhasilan mereka ini diperundingkan di konferensi meja bundar pada tahun 1949. Gila sih, habis merdeka dijajah lagi. Dengan iming-iming katanya mau ngebantuin, ternyata mereka bawa backingan. Backingnya pun ngeri kali ya. Iya. Kalau kita Saya saat juga itu, nyerahin balik nggak sih? kalau kita di posisi itu kayak gimana sih perasaan kalian? Kayaknya aku takut sih, sembunyi terus ya aku pasti. Kalau kita gimana? Ngumpet sih, ngumpet. Oh, jadi itu ya guys materi dari mereka nih. Banyak kali loh materi yang kita bahas hari ini. Nah, kalian paham kan apa yang dijelaskan oleh Kak Sherly sama Kak Adwina itu seperti apa tuh awal mula terjadinya? Ada taktik-taktiknya lah, terus terjadinya inilah, banyak lagi. Terus senjata-senjatanya itu juga kita tahu, serta siapa tadi orang-orang yang ikut serta dalam peperangan ini nih. Nah, makasih ya kak udah ngeluangin waktunya sebentar untuk kami, maaf juga ya udah ngeganggu. Makasih kak. Bye bye. Nah guys, kali ini kita harus nyari siswa lagi nggak sih? Iya, tadi kan kita udah nanya tuh tentang perjalanannya gimana terjadinya peperangan itu. Nah sekarang kita Nyari strateginya tuh apa ya kira-kira? Mungkin lebih hot gak sih? yuk kita cari sama-sama. Gak sini ada gak sih Lian? Gimana kalau kita tanyain kakak ini? Ayo kita tanya. Nah guys, jadi di sini kami udah dapat nih kakak-kakak ini. Ayo kita tanya.
Ada apa ya nih? Maaf ya kak, ganggu waktunya sebentar. Boleh tahu nggak nama kakaknya siapa? Nama siapa? Nama Selina. Oh, Oh, Kak Kaila ya? jadi kedatangan kami di sini kami mau nanya nih kak seputar peperangan Medan Area. Kira-kira kakaknya tahu nggak ya? Kayaknya saya tahu sedikit, tapi cuman sekilas aja sih, cuman strategi. Oh nggak apa-apa, itu yang kami butuhkan. Kami akan menaruh semua informasi yang kami dapat hari ini jadi satu Iya. masalah yang akan dibahas lagi nantinya. Oh, berarti nggak apa-apa ya kak? Ini Iya, oke, nggak apa-apa. Nah, jadi nih saya tahu ada 3 nih yang dipakai dalam pertempuran Medan Area, 3 strategi. Apa aja tuh? Yang pertama itu perang gerilya atau taktik gerilya. Nah, mereka ini menggunakan taktik hit and run. Jadi di pertempuran Medan Area ini para pejuang itu tuh pejuang Indonesia ya, mereka tuh sadar kalau misalkan kayak ya udah mereka ini kalah jauh dari segi perlengkapan dibandingkan sama sekutu. Karena senjata mereka cuma memberuncing gitu Iya, kan. memberuncing. Sedangkan sekutu ini kayak kendaraannya itu udah berlapis baja, terus senjata mereka Senjatanya juga juga udah udah- modern, pasukan mereka pun juga jauh lebih banyak, terus udah terlatih gitu. Iya, betul. Jadi mereka ini menggunakan taktik hit and run. Nah, cara mainnya nih, ini menariknya. Cara mainnya itu atau cara menyerangnya. Nah, ini nih mereka ini kayak ngincer pos-pos jaga Belanda malam-malam gitu. Malam-malam gitu mereka tuh ngincer pos-pos jaga Belanda di waktu yang nggak beraturan. Jadi kadang kayak misalkan kalau kita kan sekarang udah tahu kan kayak kadang maksudnya tuh kayak kadang jam 12 malam, tengah malam, kadang juga kayak habis maghrib gitu-gitu mereka. Jadi kayak nggak beraturan gitu nyerangnya. Jadi sekutu ini nih kayak kewalahan gitu lah, nggak tahu kapan dan di mana akan diserang lagi. Makanya mereka tuh kayak lama-lama kalah dengan cara itu, dengan taktik itu. Nah, terus yang kedua itu namanya mobilisasi Laskar Rakyat. Itu gimana? Nah, itu kan kalau yang tadi kan cuma ngelibatin ini nih, ngelibatin tentara resmi kan. Nah, ini mereka tuh kayak ngelibatin rakyat biasa. Mereka tuh juga rakyat biasa pun ikut gitu. Mereka tuh kayak ngebentuk apa ya? Kayak kelompok-kelompok Perkumpulan gitu ya? perlawanan, perkumpulan kelompok-kelompok perlawanan. Nah, itu tuh ada 2 setahu saya. Itu ada LPI 1, Laskar Pemuda Indonesia. Terus yang kedua, Terus yang kedua itu Barisan Harimau Liar. Nah, mereka Apa tuh harimau liar? Tiba-tiba harimau nih pakainya. enggak, saya kurang tahu sih kak kalau itu. Cuman yang saya tahu tuh cuma namanya doang gitu. Oh alah, esok-esok. Jadi gini nih, kayak mereka tuh kayak ini kan rakyat biasa kan, jadi kayak mau petani, buruh, bahkan tukang becak pun ikut jadi di situ karena memang ya rakyat biasa aja. Oh, berarti ikut semua serta Iya, ya? walaupun apa ya, walaupun persenjataan mereka tadi kurang lengkap kayak yang di perang gerilya, tapi semangat juang mereka gitu yang ngebuat berhasil Mereka bisa- gitu. Iya. Berhasil. Karena mereka juga ada kemauan kan buat ngelawan Iya. para sekutu tersebut. Jadi tentara resmi pun yang awalnya sedikit jumlahnya, mereka tuh jadi terbantu gitu Iya, dengan rakyat karena- biasa. Terus mereka ini kayak, mereka ini juga bukan ngebantu bertempur gitu, ikut bertempur dalam pertempuran yang biasanya gitu. Jadi mereka itu kayak juga ikut membantu menyembunyikan senjata-senjata, terus mereka juga ikut memata-matai sama menyediakan makanan untuk para pejuang. Nah, terus yang ketiga, selain kedua itu tuh ini yang paling menarik nih, yang paling saya suka. Nah, ini jalur logistik. Mereka tuh kayak menguasai jalur logistik. Nah, logistik sekutu. Nah, cara mainnya nih, ini kerennya nih. Mereka tuh para pejuang ini, nanti kan kadang kan pastinya ya, ini pasukan sekutu itu kan butuh makanan kan, Iya, butuh pasti. makanan, perlengkapan kan, kayak amunisi, pasti mereka kekurangan itu, terus senjata-senjata yang mungkin dicuri atau hilang atau rusak kan, pasti mereka butuh gitu loh, makanan, obat-obatan, ada yang terluka gitu. Nah, jadi dari pelabuhan tuh lewat jalur darat, nah nanti di tengah jalan itu kadang para pejuang ini tuh kayak ngepung gitu, nyergap sekutu, kayak kan kadang truk-truknya tuh kan di tengah jalan, nah nanti mereka sergap. Nah, mereka Dikepung ya bahasanya. Iya, dikepung. Terus habis itu mereka ini ngerebut isinya. Terus mereka juga kadang bukan cuma ngerebut isinya, mereka tuh kayak ngancurin truknya supaya kayak hilang jejak gitu loh. Supaya mereka kan nggak ada kendaraan lagi kan buat ini. Nah, terus
dengan cara itu walaupun nih ya kayak mereka tuh pasukan sekutu ini kayak senjatanya itu udah modern, jauh lah dari kita gitu yang memang lebih maju mereka kan. Tapi kalau misalkan kayak mereka tuh kekurangan amunisi, kekurangan makanan, Iya, percuma aja dong. Karena kan Iya. mereka kelaparan ya. Nggak mungkin pas betul. kelaparan nyerang-nyerang kan kayak perut bunyi-bunyi pasti. Gak enak banget kan rasanya. mereka tuh jadi nggak ada tenaga Iya. gitu buat nyerang. Nah gitu. Kalau kita di posisi dia nih, posisi si orang itu gimana ya? Kayaknya aku asam lambung sih, karena aku Iya punya sih. penyakit asam lambung. Apalagi kalau udah dikepung tuh perutnya dihancurkan lagi dan diambil semua isinya, apa nggak kemati? Yang ada mati nggak sih? Iya pasti. Iya pasti dong. Jadi pinternya orang Indonesia nih di Medan itu pakai strategi itu. Iya, Jadi itu mereka pintar tuh banget sih menurut aku. jadi mereka tuh kayak membuat pasukan sekutu ini kayak perlahan-lahan Iya, melemah gitu. betul, Jadi betul. perlahan-lahan nggak langsung kayak yang lemah gitu. Iya, jadi jadi perlahan-lahan. Itu sih kerennya. Keren sih. Itu aja sih kayak yang saya tahu mungkin. Bagus sih informasinya. Ada jelas juga nih strateginya apa saja. Iya. Ada 3 lagi dan menariknya banyak-banyak nih. Iya. Dari ketiganya tuh semuanya menarik sih menurut aku tuh. Jadi mungkin itu yang kakak tahu informasinya. Iya. Oke. Mungkin kami akan simpulkan semuanya. Kami akan jadi satu informasi yang kami dapat pada hari ini. Ya nggak sih, Iya. Lin? Makasih ya Kak Kaila udah mau luangin waktunya buat kami sebentar untuk buat nanya-nanya kayak gini. Tapi saya juga senang sih kalau ditanya-tanyain kayak gini. Jadi kayak menambah Wawasan, berbagi Iya, wawasan berbagi gitu ya. wawasan. ke orang Makasih ya, lain. Kak Kaila. Iya, sama-sama. Dadah. Nah guys, jadi udah dengarkan informasi strategi dari Kak Kaila. Tuh tentang strategi apa? Banyak menarik lagi 3 itu strateginya. Menurutku tiga-tiganya sih menarik semua. Nah, di sini kami akan nyari siswa lagi Iya. nggak sih? Kita butuh 1 siswa lagi buat kita wawancara ini. Tentang apa, Ce? Tentang dampak positif dan negatifnya nggak sih? Nah, betul. Itu yang mau kita tanya. Ayo kita cari sekarang. Ada tadi. Aduh. Ce, kayaknya kakak itu bisa ditanyain nggak sih? Gimana sih dia? Kayaknya bisa, Den. Ayo kita tanya. Coba Ya. kita tanya ya, guys. Ya, Boleh nggak sih kakak perkenalkan nama kakak dulu siapa? saya Kila Mahidatul Firdausi dari kelas 12 2. Nah, guys, jadi di sini kita udah dapet nih siswi satu lagi yang mau kita tanya. Biar clear semua masalah yang kita bahas hari ini. Apa emang? Dari tadi tuh ya kak, kami itu mencari siswi-siswi di sini buat kami wawancara itu tentang peperangan dan lain-lain. Jadi kita tahu nggak tuh dari area itu apa? Iya tahu. Tadi kemarin tuh aku juga belajar sih itu di kelas. Belajar. Rajin banget sih kak. Gurunya Bu Ratna yang paling cantik. Iya, ya cantik kali mau pikir kayak ibu. Oke lanjut kak. Apa sih kita mau bahas hari ini kak kira-kira? Aku tahunya sih dampak sih. Kemarin soalnya aku bahas dampak tentang pertempuran medan area itu. Nggak apa-apa sih kak. Boleh nggak apa-apa. Soalnya kami dari tadi udah mendapatkan nih satu persatu materi-materinya tuh. Jadi kayak ya ntar bisa lah kita gabungin jadi. Nah, yang pertama tuh menurut aku tuh positif sih ya. Yang pertama tuh memperkuat persatuan dan kesatuan kayak semangat juang di daerah lain juga. Nah, pasti kakak-kakak ini tahu kan bahwa pertempuran Medan Area itu kayak tonggak penting dalam sejarah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ya kan? Nah, terus kan pertempuran itu bukan kayak bertepatan di Sumatera Utara aja, tapi juga di daerah lain gitu. Oh iya, Kak. Iya. Nah, jadi kayak mereka tuh perjuangan semangat persatuan dan kesatuan tuh mereka tuh tinggi hingga mengobarkan semangat arti perjuangan di pertempuran Ambarawa dan Palagan Surabaya. Berarti nyambung ya ceritanya. Aduh, berarti besar banget dong perkenalan ini ya. Iya, nah jadi kayak mereka tuh kayak nggak gentar gitu loh, meskipun mereka tuh persenjataan itu lemah, terus militer mereka tuh lemah daripada sekutu. Bahkan kan sekutu kan kayak persenjataannya tuh kayak apa ya? Modern ya? Iya kayak modern gitu sih. Jadi kayak hebat banget. Jadi semangat perjuangan sampai Cerdas juga sih orang Iya. sekarang kira-kira gimana ya? Orang sekarang cerdas gak nih kira-kira? Kayak semoga. Lihat Google dulu. Bisa lanjut nggak? Apa yang keduanya? Yang kedua ini menurut aku kayak 11-12 ya.
alasan yang pertama, tetapi juga besarnya tuh kayak memperkuat posisi Indonesia di diplomasi internasional. Iya, apa tuh Kak kira-kira? Jadi persatuan dan kesatuan mereka itu tuh kayak tadi kan waktu pertempuran mereka di Medan Area itu bukan cuma tentara aja, bahkan masyarakat sipil, bahkan kayak pelajar kayak kita ini. Bahkan tadi kata Kak Kaila tukang beca aja pun bisa ikut. Nah iya, jadi kayak mereka tuh semangat perjuangannya tuh tinggi gitu. Dan makin kelamaan mereka tuh kayak Ya, lagi Kak. Aduh, ada di istri ya guys. Itu okay. nah yang kedua ini tuh kayak 11-12 sih sebenarnya sama yang pertama tentang semangat juang, tapi juga besarnya itu tuh kayak memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional gitu. Apa itu Kak diplomasi internasional ya Kak? Nah jadi kayak mereka tuh sifat persatuan dan kesatuannya tuh tinggi gitu loh. Semangat juangnya juga. Iya. Nah bahkan mereka tuh bukan cuma tentara aja yang turun ke lapangan pertempuran itu, bahkan masyarakat sipil, bahkan juga pelajar kayak kita ini juga pelajar. Jadi kata Kak Kaila juga tukang beca bisa ikutan. Nah itulah makanya keren banget kan mereka. Nah itulah jadi kayak makin kelamaan jadi mereka tuh Indonesia tuh kuat gitu dalam diplomasi internasional, terutama dalam konferensi Medan pada 1949. Bagus banget kan? Kalau nggak ada persatuan dan kesatuan, pasti Indonesia tuh kayak nggak sekuat itu gitu loh. Apalagi semangat mereka yang Membara. ibaratnya berapi-api Iya. banget tuh, guys. Membara kayak wow, kira sampai karena semangat mereka yang berapi-api itulah jadinya yang buat mereka bisa tuh maju. Iya. Dengan alat-alat seadanya kayak bambu runcing, Mungkin bayangin bambu runcing untuk melawan senjata, senjata. sama alat berlapis baja Baja. ya. Kayaknya Bisa mereka menang. pasti nggak nembus lah, baja aja nggak nembus sama bambu. Kayak emang nggak kecuali Itu loh peluru karena lah. sifat persatuan mereka yang juga tinggi semangat gitu. yang berapi-api. Gila sih betul, keren banget. Terus yang ketiga apa tuh Kak? Ini tuh kayak tradisi sih. tradisi. Jadi pertempuran Medan Area ini itu menumbuhkan tradisi di masyarakat Sumatera Utara Apa gitu. tuh tradisinya, Kak? Kayak sifat mereka tuh kayak gotong royongnya, cinta tanah airnya mereka tuh tinggi gitu sampai sekarang gitu kan. Nah kalau kita mungkin kapan-kapan lah bisa berkunjung ke sana gitu kan. Boleh. Nah kita bakal nemuin Tugu Medan Area gitu guys. Tugu. Nah. Tugu itu yang simbolnya nggak sih kayak bentuk Iya. bangunan Iya, untuk memperkenalkan daerah itu? Iya. Nah di situ mereka tuh bangun supaya mengenang jasa para pahlawan Tugunya gambar apa tuh, Kak? yang mirip Tank. mirip tank yang warna abu-abu gitu pokoknya. Oh iya. Iya, nah kayak gitu. Nah itu pokoknya mereka tuh bangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur pada pertempuran pemuda-pemudi di daerah Sumatera. Berarti rakyat Medan ini kayak apa namanya? Rakyat Medan ini membuat tugu itu untuk mengenang jasa pahlawan. Iya. Sih sampai saat ini kayak masih terjaga dari tugunya itu. Iya pasti dong. Gila sih. Kalau kita kayaknya udah lah, susah nggak sih? Iya. Pasti masyarakat dulu tuh kayak bener semangat juang, gotong royongnya tinggi yang kamu bilang tadi. Keren sih. Semoga generasi sekarang juga gitu nggak sih? Iya. Lanjut. Ada lagi Kak? Itu aja sih yang aku tahu. Terima kasih ya Kak Pira, Iya. Kak Pila Iya. sudah memberitahu kami tentang dampak. Lagi semangatnya sampai tipe kan. Iya, it's okay. Nah Oke. guys, jadi itu tadi ya semua informasi-informasi yang udah kalian dan kita juga dengar tadi ya dari Kakak Sari dan Kak Ila itu tentang apa tadi sih ya perjalanan Awal mula. ya awal mula terjadinya peperangan Medan Area Iya. tuh. Terus juga strategi tadi yang ada 3 tuh yang keren-keren semua tuh strategi rakyat di Medan tuh. Terus juga dari Kak Pila tentang dampak-dampaknya. Nah jadi kesimpulannya tuh Nah, kesimpulannya itu banyak banget ya guys kita dapat pada hari ini. Nah, pertempuran Medan Area itu terjadi pada 13 Oktober nih guys. Itu awal mulanya nggak sih kalau nggak salah tadi katanya. iya. Terus Tapi adanya awal datangnya ke Medan itu pada tanggal 9 Oktober. berarti selang berapa hari lah. Cepet banget ya. Cepat banget baru merdeka langsung dijajah lagi. Iya. Sebulan doang. Iya. Langsung 2 negara loh, kan banyak loh negara itu. Gila sih zaman itu. Nah terus juga terdapat taktiknya tuh, banyak taktiknya. Waktu itu Kak Ila ngasih tahu taktik gerilya, ya dimana pakai bambu runcing, kan bayangin bambu runcing, kain lawan pakai senjata dan baju baja, nggak kan
sentuh kan. Tapi kerennya tuh rakyat Medan tuh bisa loh menjatuhkan mereka semua. Kalau kan enggak sih. Karena persatuan dan kesatuan mereka yang tinggi, dan juga semangat mereka itu karena mereka ya merasa dirinya mereka pasti diinjak-injak dong, karena baru aja mereka kemerdekaan ya kan, langsung diinjak-injak kemerdekaan mereka. Malu dong mereka, ya kan. Terus dari Kak Kaila ada strateginya tuh. Pertama, strategi tentang taktik gerilya yang tadi disebutkan. Yang kedua, harimau. Harimau apa tadi katanya Kak? Harimau liar. Nah, harimau liar. Mari kita cari tahu apa itu harimau liar ya guys. Yang terakhir itu logistik. Jadi itu rakyat Indonesia itu benar-benar bisa loh ngambil semuanya itu. Padahal katanya sih kata Kak Kaila itu udah dihancurkan si truknya, terus diambil semua kayak bahan makanan mereka gitu lah. Itu tuh diambil sama para pejuang-pejuang Indonesia nih. Jadinya ya udah mereka tuh ibaratnya mau ngebunuh pasukan secara perlahan dengan cara buat mereka kelaparan. Nah itu dari kakak langsung dibilangnya semangat juangnya yang membara dan berkobar banget seperti api membara banget. Nah itu tuh harus dicontoh teman-teman dari rakyat Medan, sampai mereka tuh bikin tugu loh untuk mengenang jasa pahlawan mereka. Bayangin lah, emang kalian bisa nggak buat tugunya? Jadi kita selalu ingat tuh kalau misalkan dulu para pejuang-pejuang Indonesia ini selalu semangat guys, karena kalau mereka nggak semangat kita nggak bakal ada di sini dong. Betul. Terus juga persatuan dan kesatuan mereka tuh yang tinggi ya kan. Sampai saat ini lagi katanya masih dijaga di tubuhnya. Semoga kalau kita jadi mereka dicontoh lah yang lebih baiknya, yang boleh kita lupakan. Terus bikinlah momentum atau momen yang untuk mengenang jasa pahlawan guys. Lagi ya Kak? Udah itu aja sih. Oke. Nah itu guys, mungkin materi yang kami bahas itu aja sih guys. Lebih tepatnya nanti kami akan jelaskan di selanjutnya aja ya nggak sih perkenalan. Karena kami itu ngebahas tentang pertemuan Medan area aja. Kita nggak tahu nih gimana. Tadi apa yang kakak jelasin itu yang melibatkan ke Dua lagi katanya. Surabaya. Palagan Surabaya dan Ambarawa. Nah itu kayaknya tuh Yang dibahas sama orang lain lagi nggak sih? kita cuma bahas tentang mereka. Tuh, oke guys, cukup sampai sini. Video dari kami. Bye bye.